Wawasan kebangsaan mahasiswa di Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa dan ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa adalah kondisi dinamik bangsa yang berisi ketangguhan, keuletan, dan kehandalan yang dibangun agar mampu menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri. Terdapat beberapa tujuan dari wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah terbentuknya bangsa yang kuat, kukuh bersatu, berdaya saing tinggi, dan sejahtera. Selain itu, wawasan kebangsaan juga menjaga sejarah kebangsaan Indonesia dan kecintaan akan NKRI. Tujuan lain dari wawasan kebangsaan adalah revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, serta secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan, dan mencegah disintegrasi bangsa. Terakhir, wawasan kebangsaan dapat meningkatkan kualitas penangkal maya demi melestarinya bangsa. Wawasan kebangsaan Indonesia tercetus pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan dan merupakan konvensi nasional. Terdapat dua aspek wawasan kebangsaan, yaitu aspek moral dan aspek intelektual. Berdasarkan dua aspek tersebut, wawasan kebangsaan memiliki 6 nilai, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, tekad bersama untuk kehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial dan masyarakat adil dan makmur. Selain nilai-nilai tersebut, wawasan kebangsaan juga memiliki makna, yaitu mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pentingnya wawasan kebangsaan timbul dari suatu kumpulan pikiran di mana kita sebagai bangsa Indonesia memiliki suatu cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan tujuan nasional. Wawasan kebangsaan ini merupakan pemersatu dan pemberi dasar keberadaan dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan sendiri memiliki tuntutan untuk kita sebagai bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI dalam mewujudkan jati diri dan pengembangan perilaku melalui sikap dan tindakan-tindakan yang mencerminkan budaya-budaya Indonesia dengan konsep wawasan kebangsaan dengan perkembangannya yang bersifat dinamis. Adanya perbedaan-perbedaan nilai dan budaya yang kemudian bercampur dan menjadi suatu paham wawasan kebangsaan inilah yang harus kita jaga sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjaga nama baik NKRI dengan wawasan kebangsaan yang akan menanamkan sifat nasionalisme di dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia. Peran kita untuk menjaga keutuhan wawasan kebangsaan adalah dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini dan mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, upaya-upaya yang dapat kita lakukan yaitu menanamkan jiwa patriotik di dalam diri sehingga menyadari akan pentingnya suatu pertahanan untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsaan sebagai bangsa Indonesia dan menumbuhkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kreatif dan inovatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memegang peran penting dalam menjaga nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan karena kita sendiri sebagai bangsa Indonesia memegang peran krusial dalam kemajuan dan ketahanan keutuhan NKRI. Contoh wawasan kebangsaan. Contoh yang saya paparkan di sini diklasifikasikan berdasarkan aspeknya, mulai dari demografi hingga ideologi. Yang pertama, demografi. Demografi yaitu wawasan mengenai kondisi kependudukan negara Indonesia. Tidak hanya meliputi seberapa banyak dan bagaimana tren pertumbuhannya, melainkan juga yang tidak kalah penting yaitu komposisi kelas sosialnya, ekonominya, dan politiknya. Yang kedua, geografi, yaitu wawasan mengenai posisi negara dalam konteks kewilayahan. Pengetahuan dan kesadaran tentang ini juga meliputi posisi strategis bangsa Indonesia dalam peta geopolitikal global. Ketimpangan spasial juga bagian dari komposisi wawasan ini. Yang ketiga, politik, yaitu mengenai sistem politik yang dianut suatu bangsa. Indonesia sejak reformasi berupaya menetapkan kembali demokrasi Pancasila. Sikap politik ini semestinya menjadi landasan dalam setiap proses
proses pengambilan kebijakan. Yang keempat, hukum, yaitu berkaitan dengan sistem hukum yang diterapkan di negara ini. Melalui proses politik, hukum diturunkan dalam bentuk tertulis yang disepakati, namun seringkali penegakannya tergantung pesanan. Hukum yang tumpul ke atas adalah contoh praktik kehidupan yang dijalankan tanpa adanya wawasan kebangsaan. Yang kelima, ideologi, yaitu wawasan mengenai nilai-nilai dan tujuan yang dianut oleh bangsa, di mana warganya juga mengakui itu sebagai suatu kebenaran dan kebaikan bagi kemaslahatan. Dalam konteks Indonesia, kita mengenal Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi nyawa dari ideologi yang dianut oleh warga negara ini. Di luar kelima contoh wawasan itu, tentu saja masih ada beberapa lainnya. Kekayaan alam yang tertimbun di bawah tanah adalah salah satunya. Pengetahuan tentang kondisi alam Indonesia juga tak kalah penting untuk diinternalisasi jadi sebuah kesadaran oleh siswa di Indonesia.